Tenang Nia, saya tahu Mami Rizka udah cerita dikit. Dan jujur, saya salut sama kamu. Kamu berjuang untuk melunasi kewajiban kamu. Daripada lari, kamu justru menghadapi. Itu keren. Dan jangan khawatir soal pembayaran. Malam ini semua urusanmu I handle. Gimana? Om Kevin, makasih banyak Om. Saya nggak tahu harus bilang apa. Om baik banget. Ya ampun, ini kapan sih gua kaya? Tiap buka sosmed isinya flexing liburan ke Eropa, beli tas branded. Lah gua beli kuat aja mikir 2 kali. Hidup ini kenapa nggak adil ya Allah? Kasir minimarket, definisi hidup yang gitu-gitu aja. Pagi bangun, siap-siap berangkat, senyum palsu ke pelanggan, malam pulang, rebahan, repeat, mana gaji UMR pula. UMR apa umrit, uang mepet ringgit, mepet banget. Belum buat kosan, makan, transportasi, jajan micin, udah langsung ludes kayak debu ditiup angin. Ini nih saksi bisu perjuangan hidup gua. Mie instan tiap hari, sampai-sampai muka gua bentar lagi mirip bungkusnya. Coba aja ada customer yang tiba-tiba kasihan, terus kasih tips segepok, atau sugar daddy nyasar ke minimarket, terus ngajakin nikah. Astaga Nia, ngarep banget sih lu. Aduh, lihat dress cakep gini langsung ambiar iman gue. Harganya seharga gaji gue sebulan. Auto insecure, langsung tutup aplikasi dah. Mending buka kalkulator. Ya Allah, gaji kotor sekian dipotong ini itu, sisa segini buat makan sebulan. Nah sisanya buat apa? Buat tabungan. Mimpi banget buat perawatan muka biar glowing. Muka gua udah telanjur kusam karena debu sama aura negatif orang belanja. Capek ya pura-pura semangat tiap hari, padahal hati menjerit-jerit pengen liburan, pengen beli kopi mahal, pengen healing ke gunung. Ini mah healingnya cuma rebahan di kasur, ditemenin suara knalpot motor. Ya sudahlah, nasib. Besok pagi harus senyum lagi. Siapa tahu ada pangeran berkuda datang. Kan lumayan, ada tontonan gratis. Atau minimal ada promo diskon gede-gedean biar bisa belanja make up. Sudahlah Nia, tidur. Besok kerja lagi buat bayar cicilan. Aduh, ini aplikasi pinjol kok banyak banget sih. Mana bunganya gede-gede semua lagi. Kayak bunga bank tapi versi Pasporius. Gua harus cari-cari aplikasi dengan bunga paling kecil nih. Ini cash kilat kok kelihatannya menjanjikan ya. Pinjam 1 juta, balikinnya 1,1 juta dalam 7 hari. Ini sih namanya cash kilatnya kayak leher. Tapi kalau buat liburan ke Bandung bareng Tania sama Jia kan lumayan. Bisa check in di Glamping Hits itu, terus update story estetik. Tapi kan nanti balikinnya gimana ya? Gaji gua aja cuma numpang lewat. Bisa-bisa belum juga liburan udah disamperin debt collector duluan. Amit-amit deh, mending cari yang lain. Nah ini nih dana bahagia. Namanya aja udah bikin bahagia. Pinjam 500.000, cicil 3 kali. Wah ini lebih manusiawi kayaknya. Cuma 500.000 buat ongkos sama jajan pas liburan. Sisanya bisa minta patungan Tania sama Jea. Brilian banget kan gua. Ya udah deh, bismillah. Demi feed Instagram yang cakep, demi gak ketinggalan zaman dari teman-teman. Udah capek gua tim rebahan yang cuma stalking kesenangan orang lain. Ini saatnya gua flexing juga, walaupun flexingnya pakai duit pinjol. Hehehe. Oke, bismillah. Sekarang waktunya isi data pribadi di aplikasi ini. Tapi beneran nih gua sanggup balikinnya. Jangan-jangan nanti malah gali lubang tutup jurang. Bodo amat lah. Yang penting happy dulu. Urusan nanti dipikir nanti. Anjir, Sally, udah hopeless gua. Kenapa lagi, Beb? DC makin ganas. Ganas banget nih. Barusan dari pinjol XYZ ngancem mau sebar data kalau gue nggak bayar besok. Mana utang gue ke pinjol ABC juga udah jatuh tempo lusa. Pusing pala Barbie. Parah juga sih ini. Lo utang segitu banyak buat apaan sih? Kan lo tahu buat modal usaha KP yang kemarin. Malah amburadul. Sekarang yang ada malah tagihan numpuk. Gak ada pemasukan sama sekali. Mampus gua. Terus mau gimana? Minta tolong bokap lo aja. Mana bisa, udah gue coba malah dimarahin habis-habisan. Mereka juga lagi susah. Gue punya ide, tapi lo jangan kaget ya. Ide apaan? Jangan aneh-aneh deh. Udah gak punya tenaga buat mikir. Gimana lo kalau jadi ani-ani? Gak salah lo Sally. Maksud lo jadi cewek bayaran gitu? Ogah. Tunggu dulu, dengerin gue.
bukan kayak yang di pinggir jalan gitu. Ini beda kelas. Lo kenal kan si Mami Rizka yang punya salon itu loh? Dia kan sering nyalurin cewek-cewek ke om-om tajir. Udah terjamin rapi, aman dan duitnya gede. Tapi Li, lo depresi kan? Daripada lo gali lubang tutup lubang, makin tenggelam sama utang, mending ini. Lo cuma perlu dandan cakep, dinner, ngobrol-ngobrol. Paling entar disuruh nemenin ke hotel. Tapi tenang, gak akan kasar. Mereka kan nyari temen ngobrol juga, bukan cuma main. Tapi Li, harga diri gue gimana? Malu banget kalau sampai ketahuan. Udah, siapa yang tahu coba? Ini kan cuma diam-diam. Cuma kita berdua yang tahu. Lagian kan, ini cuma sementara sampai utang lo lunas. Habis itu lo bisa resign kok. Banyak kok cewek-cewek kayak kita yang kepepet. Akhirnya jalanin ini buat nutupin masalah keuangan. Lu mau lihat sendiri kan, teman-teman kita yang lain pada gaya. Pasti ada main di belakang. Jadi gue cuma perlu ngobrol sama si Mami Rizka itu. Iya, nanti gue kenalin. Orangnya baik kok, gak akan neko-neko. Yang penting lo modal dan maksimal, pede dan bisa nyenangin om-om. Gua nggak mau aja hidup gua hancur karena utang, Li. Nah, makanya ini kan cara biar lo nggak hancur. Ini solusi, bukan malah nambah masalah. Udah ya, gua bantu kok. Nanti malam kita samperin Mami Rizka. Gimana? Ya udah deh, gua coba demi utang gua lunas. Jadi ini nih ya, lebih cantik dari foto yang Hendra kirim. Terima kasih Om. Om rapi juga, terlihat lebih muda dari yang saya bayangkan. Ah, kamu bisa aja. Langsung aja nih ya. Saya ini orangnya nggak suka basa-basi. Hendra udah jelasin kan ke kamu apa yang saya cari. Iya, Om Hendra bilang Om mencari teman yang bisa menemani sesekali untuk urusan bisnis atau sekedar bersantai. Tepat sekali. Dan teman yang saya cari itu tentu saja butuh apresiasi yang lebih. Kamu tahu maksud saya kan? Saya tidak mau ada salah paham. Saya paham Om, apresiasi untuk waktu dan perhatian saya. Bagus kalau begitu. Saya dengar kamu ada masalah finansial, pinjaman online. Saya bisa bantu, tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan seperti apa Om? Sederhana aja. Kamu temenin saya jika saya butuh, temenin makan malam, acara klien, atau mungkin keluar kota sebentar. Privasi itu penting nih ya. Saya nggak suka keributan. Dan yang terpenting, kamu nggak boleh terikat dengan orang lain selama kerja sama kita. Jadi saya harus siap setiap kali Om meminta. Betul, tentu aja. Saya akan beri kabar sebelumnya. Dan soal apresiasi tadi, bagaimana kalau saya berikan kamu jumlah uang di awal untuk melunasi pinjol kamu? Anggap aja bonus perkenalan. Sisanya nanti kita bicarakan lagi. Wow Li, cakep banget ini yang warna ungu. Sop banget, pengen banget deh gua. Hah, kan baru beli yang channel kemarin say. Udah deh, jangan kalap. Tas lo udah bisa buat bikin tokonya deh kayaknya. Ah, apaan sih, kan buat investasi juga. Lagian klien gua yang baru ini lumayan gede budgetnya. Kemarin aja dia kasih gue gift kalung berlian kecil. Lumayan kan? Lo ini ya Nia, utang lo kan udah lunas semua. Bahkan udah lebih dari lunas. Ngapain sih masih dating sana sini? Badan lo capek juga kali. Ah, apaan sih capek? Justru ini kan life-nya gue sekarang. Lo lihat deh, kemarin gue liburan ke Bali, stay di resort bintang 5. Foto-foto gue di IG banjir likes. Pada ngira gue influencer sukses. Tapi lo gak ngerasa aneh gitu? Dulu lo terpaksa, sekarang lo malah ketagihan kayak udah jadi gaya hidup lo aja. Ketagihan? Enggak lah, ini kan cuma buat mintain lifestyle gue. Masa iya sih gue yang sekarang terus tiba-tiba balik lagi jadi nih yang dulu, yang mikirin tagihan, mie instan? Malu lah. Tapi apa lo bahagia nih? Jujur aja. Bahagia ya lumayan lah, duit banyak, barang-barang branded bisa kebeli, bisa jalan-jalan kemana aja. Kurang apa lagi coba? Ini levelnya udah beda Li. Gua nggak bisa hidup miskin lagi. Level beda tapi caranya sama aja. Lo masih jual diri nih. Bedanya sekarang bukan karena kepepet, tapi karena serakah. Ih, mulut lo serakah enak aja. Nih namanya smart living. Mumpung masih muda, masih laku. Ya dimanfaatin lah. Entar kalau udah tua mana ada yang mau. Lagian ini kan cuma side job. Gua tetap ada online shop kok, walaupun cuma formalitas aja. Ya udahlah, gue cuma bisa ngingetin, hati-hati aja nih. Jangan sampai kelewat batas, nanti nyesel di belakang.
Nia kan, cantik sekali malam ini. Beda banget sama foto profil di Mami Rizka, lebih glowing. Oh, makasih Om. Om Kevin juga di foto kok kelihatan cool banget. Aslinya ramah ya, malah bikin saya salting. Cool sih, cuma pas foto doang. Aslinya ya begini, suka bercanda. Santai aja Nia. Anggap aja kita lagi first date gitu. Jadi jangan tegang-tegang ya. Mau saya kenalin ke orang tua. Aduh, Om bisa aja kalau dikenalin ke orang tua. Jangan-jangan nanti langsung ditanya, kerja apa nak? Nah, itu PR banget jawabannya. Hohoho, bisa aja kamu. Udah, enjoy aja malam ini. Gimana, makanannya enak nggak? Belum diapa-apain padahal, baru appetizer. Atau kamu udah kenyang lihat ketampanan saya? Om bisa aja, enak kok Om. Saya memang lagi lapar berat, mungkin karena efek mikirin tagihan. Tagihan? Oh, biasalah ya. Hidup Jakarta emang kayak gitu. Tagihan listrik, air, internet, bahkan napas aja kayaknya ada tagihannya. Tapi tenang, malam ini semua free kok buat kamu, termasuk jokes garing dari saya. Ya ampun Om, lega banget dengernya. Kalau gitu saya mau nambah wine-nya ya, biar makin rileks dan bisa dengerin jokes Om yang ini. Tentu aja my lady, apapun buat kamu jadi. Nia, kesibukan kamu sehari-hari apa nih? Selain bikin jokes saya jadi nggak garing. Saya kasir minimarket Om. Oh gitu, berarti kamu bekerja sambilan sebagai ani-ani ya. Sepertinya hidup kamu sedang dalam masalah ya, sampai-sampai harus seperti ini. Cerita aja kalau mau, saya siap jadi pendengar yang baik. Saya ini kayak sumur, kalau udah dengar cerita, langsung saya tutup rapat-rapat. Dijamin rahasia aman terkendali. Om Kevin baik banget ya. Saya jadi gak enak. Jujur aja, saya kesini karena butuh banget duit. Ada utang pinjol yang udah ngeri banget terornya. Tiap hari bikin saya deg-degan kayak lagi PDKT. Tenang Nia, saya tahu Mami Rizka udah cerita dikit. Dan jujur, saya salut sama kamu. Kamu berjuang untuk melunasi kewajiban kamu. Daripada lari, kamu justru menghadapi. Itu keren. Dan jangan khawatir soal pembayaran. Malam ini semua urusanmu I handle. Gimana? Om Kevin, makasih banyak Om. Saya nggak tahu harus bilang apa. Om baik banget. Sally, gue takut banget. Lo lihat ini deh. Ya ampun, nih baunya. Astaga, bau apa ini? Lo kenapa sih? Nggak tahu. Gue bangun-bangun udah kayak gini, basah semua, kayak ada air keluar dari pori-pori gue. Udah gue lap berkali-kali, tapi basah lagi. Kasur gue, baju gue, lantai gue, semuanya basah. Lo pipis di kasur apa gimana sih nih? Bau banget ini, bau bangkai, serius deh. Enggak, bukan pipis. Ini dari badan gue. Terus perut gue, lihat. Ini kenapa jadi gede gini? Tapi keras, bukan kayak orang hamil. Ya ampun ya, itu kenapa? Lo yakin lagi enggak? Enggak lah, parah lo. Gua kan udah selalu jaga, ini beda, keras banget, terus berat. Gua jadi susah napas. Dan yang paling parah, bau ini bau busuknya nempel di mana-mana. Gua udah pakai parfum sebotol, udah gua semprot pengharum ruangan, nggak ngaruh. Iya, bau banget nih. Ini sih bukan bau keringat biasa lagi. Ini kayak bau mayat nih. Ih, serem banget. Gua udah takut banget, Ini karma gua ya. Pasti ini karma gua udah jadi aneh-aneh karena gua ketagihan duit. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Kita ke dokter nih. Ini nggak normal, nggak bisa ditunda lagi. Dokter mana mau nerima pasien bau gini? Malu banget gua, Gua udah nggak kuat. Badan gua lemes banget, kayak mau mati rasanya. Jangan ngomong gitu. Lo harus kuat nih. Ini serius. Kalau lo diemin, bisa makin parah. Lo masih punya duit kan? Kita ke rumah sakit yang gede, yang mahal, biar cepat ditangani. Ini gara-gara gua terlalu banyak kerja ya, Gara-gara gua jadi kotor banget ya. Makanya badan gua jadi kayak gini. Gak tahu nih. Yang jelas sekarang lo harus ke rumah sakit. Jangan tunda-tunda lagi. Gua bantu lo siap-siap. Ayo berdiri. Gua takut, takut banget. Gua gak
ngerti lagi, Li. Dokter bilang apa? Dokternya bilang lo sehat nih, gak ada penyakit aneh-aneh. Semua organ lo normal. Perut lo kosong, gak ada apa-apa di dalamnya. Kosong? Tapi kenapa perut gue makin gede gini? Keras banget. Terus ini, baunya juga gak hilang-hilang. Dokter gak nyium bau aneh dari gua apa? Dia cuma bilang mungkin efek stres, Mbak. Coba istirahat yang cukup. Gue yakin dia nyium baunya, tapi mungkin sungkan atau nggak tahu mau bilang apa. Dia cuma ngasih vitamin doang. Vitamin apaan? Ini bukan soal vitamin. Badan gua rusak, Li. Rusak. Gua udah coba mandi pakai sabun antiseptik, gosok badan sampai kulit merah, tapi baunya tetap nempel. Malah kayak makin parah. Terus sekarang gimana nih? Udah dokter biasa nggak mempan, lo mau coba dokter spesialis? Percuma, Li. Ini bukan penyakit medis. Ini pasti kutukan, karma. Gua udah jadi ani-ani, Li. Pasti ini balesannya. Tolong saya udah gak kuat. Nah, aura kamu gelap sekali. Bau ini sangat pekat. Kami tidak bisa membantu. Tapi kenapa, Mbah? Saya janji akan bayar berapapun. Saya punya banyak uang. Bukan soal uang, Nak. Ini di luar kemampuan kami. Energi negatifnya terlalu kuat. Ini bukan sekedar gangguan biasa. Ini akibat dari perbuatan yang sangat gelap. Maaf, Nak. Sebaiknya kamu cari tempat lain. Tolong, Mbak Uti, saya mohon. Saya udah ke dokter, gak ada hasilnya. Saya udah bingung mau kemana lagi. Cepat pergi, Nak. Bau ini mengganggu sekali. Kami tidak sanggup. Maafkan kami. Kenapa aku harus mengalami ini semua? Aku dulu punya rumah, punya keluarga. Sekarang aku cuma punya jalanan ini. Kardus yang basah dan rusak. Perutku lapar, tubuhku basah. Aku tak tahan lagi dengan aroma busuk ini. Orang-orang menjauhiku. Mereka tak ingin mendekatiku. Aku merasa seperti sampah, tidak berharga lagi. Aku sadar akan kesalahanku selama ini. Allah telah menghukum aku.